teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dari Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara penerapan algoritma sorting pada pengurutan nilai UTS mahasiswa dengan metode HipSort. Apa itu pengurutan data atau sorting? Nah, pengurutan data atau sorting merupakan suatu proses di mana suatu susunan data yang semula dalam kondisi acak dapat menjadi urut, baik dari data terkecil maupun data terbesar, ataupun sebaliknya dari data terbesar ke data yang terkecil. Pengurutan data juga merupakan bagian dari pengolahan data informasi. Dari data-data yang telah didapat, ada kalanya data tersebut harus dilakukan terlebih dahulu berdasarkan aturan yang lebih dulu ditentukan. Nah, selanjutnya, apa itu algoritma HipSort? Nah, HipSort adalah sebuah metode sorting atau pengurutan angka pada sebuah array dengan cara menyerupai binary tree, yaitu dengan cara memvisualisasikan sebuah array menjadi binary tree, yang nantinya nilai pada masing-masing indeks array akan diurutkan. Metode HipSort juga mempunyai 3 bagian, yaitu ada node sebagai setiap indeks yang berada pada array itu dinamain node. Terus langsung ada edge. Nah, edge itu garis yang menghubungkan tiap node. Lalu leaf, yang terakhir leaf itu adalah setiap node yang tidak memiliki node turunan atau anaknya. Lalu di sini ada rumusan masalah, ada 3. Yang pertama, bagaimana penerapan algoritma HipSort dalam pengurutan nilai UTS secara efektif. Nah, yang kedua, apakah kinerja algoritma HipSort dalam mengurutkan nilai UTS secara efisien dan efektif dibandingkan dengan algoritma sorting lainnya? Yang ketiga, bagaimana kompleksitas waktu proses metode HipSort pada strategi algoritma. Selanjutnya di sini ada tujuan. Tujuannya yaitu untuk pengurutan nilai ujian tengah semester dengan metode HipSort, yaitu menyusun data dalam urutan yang teratur, biasanya secara naik ataupun turun, sehingga mempermudah pencarian akses dan analisis data secara efisien. Lalu, di sini ada analisis pembahasan. Nah, permasalahan yang dibahas itu yang pertama, mengenal langkah-langkah konversi nilai UTS ke dalam struktur heap. Nah, lalu ada efektivitas kinerja pengurutan jumlah data yang bervariasi. Yang kedua, kelebihan dan keuntungan. Yang pertama ada stabilitas, efisiensi, dan fleksibilitas dalam pengurutan nilai-nilai ujian tengah semester. Yang kedua ada konsistensi, dan ketiga ada skenario prioritas. Nah, lalu ada alur proses dan hasilnya. Yang pertama, poin pertama, pindahkan nilai yang tidak beraturan atau yang tidak berurutan pada pohon biner. Lalu masukkan pengurutan kepada pengurutan maksib. Lalu habis itu ada hasil array yang sudah berurutan. Oke, di sini ada cara pengerjaannya. Kita lihat di sini kita mempunyai array yang isinya angka 70, 92, 60, 90, dan 50. Lalu kita ubah menjadi maksib. Kita ubah menjadi maksib. Maksib adalah tugasnya membuat pohon dari array yang tidak disortir dan mencoba mengubahnya menjadi maksib dengan cara node induk, ini node induk harus lebih besar. Contoh, di bawah sini, karena node induknya 70 ini lebih kecil daripada node anak, 92, maka tukar node tersebut untuk membangun maksib. Lalu, 70 sebagai induk lebih kecil daripada anaknya, yaitu 90. Maka tukar keduanya lagi, dan heap array yang dihasilkan akan menjadi seperti gambar yang di samping. Selanjutnya, di sini kita mempunyai maksib yang sudah terurut ya. Nah, lalu
Pertama-tama, hapus elemen maksimum di setiap langkah, yaitu pindahkan posisi akhir, ini akhir 50, lalu pertimbangkan elemen yang tersisa dan diubah lagi menjadi maxif. Contohnya hapus elemen root 92 ini dari tumpukan maksimal. Untuk menghapus not ini, cobalah menukarnya dengan not terakhir. Ini ya. 50. Not terakhir 50. Setelah menghapus elemen root, tumpukan lagi untuk mengubahnya menjadi tumpukan maksimal. Lalu, heap dan array yang dihasilkan akan terlihat seperti ini. Lakukan hingga selesai. Di sini, 90. Ini adalah nilai yang terbesar ya. Nah, kita ambil nilai yang paling terkecil. Di sini 50. Kita tukar. Akan seperti ini ya. 90-nya akan hilang. Nah, lalu kita ubah lagi. Karena ini 70 lebih besar dari 50, kita ubah lagi menjadi maxif, yaitu 70 lebih besar dari 50. Di sini sudah benar. Lalu kita di sini lihat 70. 70 ini adalah nilai yang paling terbesar dari kedua ini. Kita ambil 50, kita pindahkan ke atas. Lalu hasilnya 70 kita pindahkan ke sini. Dan kita buat lagi 60. Tukar lagi 50, 60 habis, sisa 50. Karena yang 50 terakhir kita masukkan ke sini. Nah, sekarang ketika root dihapus sekali lagi, maka sudah bisa diurutkan dan array yang diurutkan menjadi seperti ini. Kita ini pengurutannya dari terkecil ke yang terbesar, dari 50, 60, 70, 90, dan 92. Oke, kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dari penerapan algoritma sorting pada pengurutan nilai UTS dengan metode heap sort ini menunjukkan bahwa algoritma heap sort ini efektif dan efisien jika digunakan untuk pengurutan nilai UTS agar terurut dari data nilai mahasiswa yang terendah sampai yang tertinggi. Nah, untuk rekomendasinya yaitu saya ingin melakukan penelitian pengurutan nilai UTS menggunakan metode sorting lainnya dan mengembangkan penggunaan metode sorting ini untuk pengurutan data nilai UTS mahasiswa. Oke guys, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.